Halo Sobat Investor, salam investasi. Perkenalkan, saya Farah dari Trimegah e-Learning. Saya yakin sobat-sobat investor pasti sudah tahu dong kalau ekonomi itu ada beberapa siklusnya. Ada siklus yang sedang naik dan juga ada siklus yang sedang turun. Nah, dari masing-masing siklus tersebut itu juga mempengaruhi pasar modal di Indonesia. Saat perekonomian sedang turun, pemerintah memiliki beberapa kebijakan fiskal yang dilakukan untuk kembali meningkatkan kegiatan perekonomian. Apa saja kebijakan itu? Setidaknya ada 5 kebijakan fiskal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pemotongan corporate tax atau pajak perusahaan. Nah, dampaknya apa sih pemotongan corporate tax ini? Jadi, perusahaan yang mengalami pemotongan corporate tax akan memiliki net income atau profit yang lebih besar. Kemudian, profit yang tersedia ini bisa digunakan perusahaan untuk ekspansi maupun untuk melakukan kegiatan research and development demi kelangsungan bisnisnya. Dan yang kedua, sobat investor pasti tidak asing lagi dengan kebijakan ini, yaitu kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi ini terdiri dari kebijakan subsidi BBM, kebijakan subsidi listrik, kebijakan subsidi pangan, dan juga kebijakan subsidi untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi ini memiliki tujuan untuk menurunkan harga dari barang-barang maupun komoditas yang ada di pasaran. Nah, dengan kondisi ini, diharapkan masyarakat itu memiliki daya beli yang lebih tinggi terhadap barang maupun jasa dan meningkatkan konsumsi dari masyarakat. Dan tentunya dengan konsumsi yang meningkat dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan yang ketiga adalah meningkatkan belanja pemerintah di sektor-sektor produktif, termasuk di dalamnya itu adalah sektor infrastruktur dan juga pendidikan. Dari sisi infrastruktur, berupa pembangunan bandara, pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan. Nah, ini tuh bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, yang kemudian akan mendorong distribusi barang maupun jasa menjadi lebih lancar. Walaupun kebijakan ini manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek, kebijakan ini juga memiliki banyak manfaatnya. Dari segi pendidikan, kebijakan ini memiliki manfaat untuk meningkatkan competitiveness maupun skill dan keterampilan dari tenaga kerja di Indonesia, sehingga bisa menjadi motor bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang keempat adalah kebijakan pemotongan pajak penghasilan. Walaupun kebijakan ini jarang dilaksanakan, tetapi kebijakan ini pernah dilaksanakan di Amerika di tahun 2009. Kebijakan ini dilakukan pasca krisis ekonomi di tahun 2008, dan kebijakan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan yang kelima adalah kebijakan tax amnesty. Kebijakan ini pernah dilaksanakan di Indonesia di tahun 2016. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara. Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang harusnya dikenakan kepada wajib pajak. Seperti yang terlihat pada grafik ini, pasar saham Indonesia yang terlihat dari indeks saham IHSG pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini juga dilengkapi dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami perlambatan. Untuk merespon hal ini, pemerintah melakukan salah satu kebijakan fiskal yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan tax amnesty, yaitu di tahun 2016. Kebijakan tax amnesty ini direspon positif oleh pasar yang terlihat dari grafik di tahun 2017, yaitu di sini terlihat bahwa indeks saham mengalami peningkatan. Walaupun peningkatan pada indeks saham di tahun ini tidak semerta-merta hanya disebabkan oleh tax amnesty yang dilakukan pemerintah. Dampak dari tax amnesty yang paling dirasakan oleh pasar yaitu terlihat dari aset-aset warga negara Indonesia yang berada di luar negeri banyak yang kembali atau masuk kembali ke dalam negeri. Nah, salah satunya aset tersebut bisa masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Hal ini meningkatkan likuiditas di pasar modal. Jadi, sobat investor, bisakah Anda menyebutkan 5 kebijakan fiskal yang bisa dilakukan pada saat kondisi ekonomi sedang melemah? Yang pertama, pemotongan corporate tax. Yang kedua, memberikan subsidi. Yang ketiga, meningkatkan anggaran belanja pemerintah pada sektor-sektor produktif. Yang keempat, pemotongan pajak penghasilan. Dan yang kelima adalah tax amnesty. Saya Farah, happy learning dan salam investasi.